Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Saya berdoa Bapak Ibu dan saudara-saudariku semua dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetap kuat saat menghadapi kesulitan hidup. Belajar dari pengalaman Ayub. Langkah terbaik supaya kita bisa hidup dan menang melawan kesulitan hidup adalah sungguh-sungguh bersandar dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Seperti Ayub. Saat ini banyak orang sedang menghadapi kesulitan hidup yang berat, saudara. Karena dampak dari pandemi COVID-19. Tetapi kita bersyukur karena melalui kebenaran firman Tuhan kita mendapatkan kekuatan dan penghiburan, bahkan jalan keluar dari kesulitan itu. Dari kitab Ayub, saudara, pasal yang kelima, saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana pengalaman Ayub yang penderitaannya, saudara, sangat hebat. Ia kehilangan 7 anak pria dan 3 anak perempuan, para pegawainya, seluruh harta benda kekayaannya, saudara, karena bencana yang Tuhan izinkan, saudara. Tetapi Ayub bisa menang dari semua kesulitan yang hebat itu. Apa rahasianya, saudara? Mari kita belajar. Ayub tetap kuat saat mengalami kesulitan hidup karena ada 3 kebenaran, saudara. Yang pertama, dalam menghadapi kesulitan hidup, Ayub tetap mempunyai hati yang tetap positif, baik, dan bersih, saudaraku. Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Haleluya, sungguh luar biasa, saudara. Kesaksian dari Ayub ini dalam penderitaannya yang hebat, saudara. Dia tetap mempunyai pikiran yang positif, baik dan bersih. Ayub tidak sakit hati dan iri hati kepada orang lain. Kenapa? Dia yang sungguh-sungguh melayani Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengalami, saudara, penderitaan yang hebat, mengalami kesusahan yang hebat, tetapi orang lain tidak. Dan di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, Ayub menjaga hatinya untuk tetap waspada, berserah kepada Tuhan sungguh-sungguh, sehingga hidupnya, saudara, bisa tetap positif, saudara. Pikirannya positif, hatinya bersih, saudara. Dan dia menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu marilah kita menjaga hati kita, pikiran kita tetap positif, tetap baik, tetap bersih, saudara, di hadapan Tuhan. Taat kepada firman Tuhan. Walaupun banyak penderitaan termasuk pandemi COVID-19 ini, kita percaya Tuhan sanggup menolong kita. Haleluya. Dan kebenaran yang kedua, saudara, Ayub tetap kuat dalam mengalami kesulitan hidup yang hebat. Yang kedua adalah dalam menghadapi kesulitan hidup itu, saudara, Ayub tetap mencari Allah. Ayub tetap mencari Allah. Dalam Ayub 5 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, tetapi tentu aku akan mencari Tuhan, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Puji Tuhan. Saat menghadapi kesulitan hidup yang luar biasa berat dan sulit, saudara, Ayub mencari Allah dan mengadukan semua perkaranya kepada Allah dengan suatu keyakinan bahwa Allah sanggup menolong, Tuhan akan menolong, saudara, serta perbuatan besar dan ajaib yang tak terduga, yang tak terbilang akan Allah berikan kepada Ayub. Dan kita tahu semuanya, saudara, akhirnya Allah memulihkan kondisi Ayub, keluarga Ayub, saudara. Dia diberkati oleh Allah berlimpah-limpah, saudara. Dan firman Tuhan di dalam pasal 42 dikatakan berlipat kali ganda Tuhan memberkati Ayub.
Dan kebenaran yang ketiga, saudara, Ayub tetap kuat saat mengalami kesulitan. Karena apa, saudara? Dalam menghadapi kesulitan hidup Ayub, tetap berpikir, saudara, positif, berpikir benar terhadap Allah. Ayub 5 ayat 17 dan 18 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Puji Tuhan, saudara. Sungguh luar biasa kesaksian Ayub. Saat dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, kehilangan 10 anaknya, usahanya, bisnisnya, seluruh hartanya, saudara, rumahnya, semua musnah. Ayub tetap positif terhadap Allah. Dia tidak punya pikiran negatif terhadap Allah. Ayub merasa bahagia karena ditegur Allah, karena dididik Allah dengan didikan yang sangat keras. Ayub sangat percaya Allah yang melukai, Allah juga yang akan membebat, Allah yang memukul, Allah juga yang akan menyembuhkan. Puji Tuhan, inilah pengalaman kesaksian Ayub yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menang menghadapi kesulitan yang luar biasa berat, saudara. Ayub tetap mengutamakan Tuhan. Saat ini pun, saudara, saat kita sedang menghadapi kesulitan karena dampak dari pandemi COVID-19, mari belajar kepada Ayub sehingga kita bisa menjadi pemenang menghadapi setiap kesulitan hidup, kesulitan usaha, kesulitan keuangan, kesulitan keluarga, kesulitan apapun, saudara. Karena kita percaya apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, Tuhan punya maksud supaya kita bertumbuh, supaya kita mengerti kehendak Allah. Belajarlah kepada Ayub. Dan inilah 3 kebenaran, saudara, teladan Ayub saat menghadapi kesulitan hidup. Yang pertama, dalam menghadapi kesulitan hidup, Ayub mempunyai hati yang tetap positif, baik dan bersih. Dan yang kedua, dalam menghadapi kesulitan hidup, Ayub tetap mencari Allah, saudara. Dan yang ketiga, dalam menghadapi kesulitan hidup, Ayub tetap berpikiran positif, berpikiran benar, saudara, terhadap Allah. Haleluya. Ayub 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dan apa yang terjadi dalam hidup kami seperti Ayub. Karena Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang sanggup memberkati, menyelamatkan, menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe. Bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.